Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman sekalian, pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub terkait dengan kesunahan-kesunahan di hari Jumat. Jadi jangan hanya tahu maljum aja ya, malam Jumat. Tapi di hari Jumat kesunahan-kesunahannya banyak sekali. Nah, kemarin kita telah membahas beberapa kesunahan sebelum berangkat sholat Jumat, yang ternyata tidak hanya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan juga. Misalnya termasuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat, itu tidak hanya disunahkan bagi laki-laki, tapi bagi perempuan juga pada saat menjelang pelaksanaan sholat Jumat, dimulai dari waktu subuh ya, sampai menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian kesunahan yang lain kemarin disebutkan memotong kuku. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub ini detail, memotong kuku dimulai dari jari tangan kanan, jari tangan kiri, jari kaki kanan, jari kaki kiri. Jari tangan kanan dimulai dari telunjuk sampai jari kelingking, kemudian berakhir di jari jempol. Kemudian jari tangan kiri dimulai dari jempol sampai kelingking. Kemudian jari kaki kanan dimulai dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Sampai sedetil itu ya. Kemudian juga ada kesunahan yang lain, menyukur bulu ketiak, kemudian menyukur bulu kemaluan. Bahkan disebutkan wa yukrahu karahatan syadidatan ta'khiruhu arba'ina yauman. Sangat makro mencukur bulu-bulu itu dan kuku tadi sampai lewat 40 hari. La yu'akhiru madza zakar. Tidak boleh menunda-nunda. La yu'akhiru madza zakar. Tidak boleh menunda-nunda memotong beberapa hal yang tadi yang disebutkan. Ada kuku, ada bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan ya. Kemudian waqassus syarib kemarin ya, memotong kumis bagi laki-laki maksudnya. Perempuan juga ada yang berkumis, tapi ini maksudnya laki-laki. Memotong kuku tapi memotong kumis tapi tidak sampai habis. Jangan sampai kelemis gitu seperti cewek. Kemudian membiarkan atau merapikan saja, membiarkan jenggot yang bagi yang punya jenggot. Kalau yang nggak punya ya seadanya aja. Ini kesunahan dan kemarin disebutkan bukan berarti kemudian kalau memanjangkan jenggot gitu otomatis baik, enggak. Kalau kita panjang jenggotnya tapi perilakunya nggak baik juga sama saja. Tapi sebenarnya kita menjalankan kesunahan ini dalam rangka itba Nabi, dengan harapan semoga dengan meniru apa yang dilakukan Nabi itu kita juga bisa meniru akhlaknya. Poinnya di akhlaknya ya. Nanti untuk polisi misalnya kan memang tidak diperbolehkan memanjangkan jenggot karena memang ada presidennya. Nah, jadi ini adalah kesunahan atau yang kalau dikategorikan sunnah insaniyah. Sunnah yang berkaitan dengan kebiasaan Nabi dan orang-orang Arab ketika itu. Kalau kita laksanakan niatnya ingin mengikuti Nabi ya bagus. Tapi lebih dari itu adalah mengikuti akhlaknya itu. Tapi artinya clear ya, termasuk memanjangkan jenggot segala macam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian memakai minyak wangi watatib, kemudian watazayyun bi ahsani syiyab. Memakai pakaian yang paling bagus ketika mau melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai ketika kita melaksanakan urusan duniawi, pakaiannya diperbagus, kemudian ketika melaksanakan sholat kita pakaian apa adanya. Ini yang disunahkan adalah at-tazayyun bi ahsani syiyabi wa afdaluha al-biyad. Yang paling bagus dengan memakai pakaian yang berwarna putih.
Nah, kesunahan yang lainnya adalah watabakiru ilal musola. Liyakhudu majalisahum wa yantabirus sholah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atabkiru ilal musola, berangkat lebih dulu ke musola atau ke masjid untuk duduk di masjid dan menunggu sholat. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sabda, manikta salah yawmal jum'ati summaroh habis saatil ula, paka'an nama korroba badanatan atau budinatan. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian datang di gelombang pertama, duduk di masjid dan datang di gelombang yang pertama, di soft yang paling depan itu ya, maka dia seakan-akan berkurban unta. Jadi ada ini dalilnya kita sering, yang gelombang pertama seperti kurban unta, gelombang kedua seperti kurban sapi, ketiga kurban kambing, keempat kurban ayam, kelima kurban burung emprit segala ya, kemudian keenam yang paling terakhir itu ketika imam ketika khotib naik ke mimbar, itu kita baru datang, itu kita seakan-akan hanya berkorban telur ya. Ini sebenarnya menurut saya bahasa kias ya, untuk menunjukkan bahwa betapa keutamaan hadir pada saat sholat Jumat itu adalah gelombang pertamanya ya, bukan yang datang belakangan. Meskipun tetap sah kita melaksanakan sholat Jumat tanpa mengikuti khutbahnya, sepanjang khutbahnya diikuti oleh 40 orang menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi ini tentu tidak diutamakan. Semakin awal kita datang ke masjid, maka itu semakin bagus. Kita bacakan redaksinya. Bisa atilula gelombang pertama tadi, fakaan nama koroba badanatan atau budnatan. Ya seperti kurban sapi unta. Waman roh hafiz saatisania fakaan nama koroba bakoro. Siapa yang datang gelombang kedua seperti kurban sapi. Man roh hafiz saatisalis bisa atisalisa fakaan nama koroba kasban akorona. Yang datang gelombang ketiga seperti kurban kambing yang sudah keluar sungunya, tanduknya. Waman roh hafiz saatir robiah fakaan nama koroba tujajatan. Yang datang gelombang keempat itu menjelang-jelang adzan itu seperti berkurban ayam. Man roha fi sa'atil khamisah faka'an nama qurba baido. Yang datang pada gelombang kelima itu seperti berkurban telur saja. Ini hadis riwayat tadi riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim Mawiru. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Ada versi hadis lain, hadis sahih lain riwayat Imam An-Nasai. Ini dimulai dari gelombang keempat. Wafi Robi'ah Dujaja, gelombang keempat mendapat kurban ayam. Wafi Khomisa Usfuron, gelombang kelima seperti berkorban burung emprit. Kan tidak mungkin korban burung emprit itu, tapi ini menunjukkan bahwa betapa tidak mulianya datang belakangan melaksanakan sholat Jumat. Wafi Sadisa Baido, kalau datang terakhir itu imam sudah khotib sudah khutbah itu seakan-akan kurban telur. Nah, itu disebutkan faida kharaja al imamu tuyat as-suhufu wa rufi'atil aqlamu wa ijtama'atil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra. Apabila imam sudah keluar, nah di kitab ini imam dan khotib itu jadi satu ya. Jadi kalau di sini disebutkan imam, itu maksudnya khotib. Apabila khotib sudah keluar menuju mimbar, maka buku catatan malaikat sudah ditutup. Ya, buku catatan malaikat sudah ditutup. Warufiatil aklam, penanya sudah diangkat, sudah ibarat manusia sudah dimasukkan kantong gitu ya. Wajtamatil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra. Malaikatnya sudah berkumpul di sekitar mimbar itu dan mendengarkan zikir ail khutbah atau khutbah, mendengarkan khutbah. Artinya kalau sudah khutbah ya, maka oleh malaikat tidak dicatat kesunahan-kesunahan tadi yang disebutkan menjelang sholat Jumat.
hanya dia hanya cukup gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumatnya saja, sudah nggak berdosa gitu aja, tapi tidak mendapatkan kesunahan-kesunahan. Malaikat sudah nggak mau nyatet, karena pada saat mulai khutbah, malaikat sudah berkumpul di samping samping mimbar itu dan mendengarkan khutbah. Tahu dari mana ini? Tahu dari sini. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nah, ini ada satu kalimat penting, wa yuqalu innan nasa fi qurbihim indan nadri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila jum'ah. Dicatat ini oleh Syekh Amin Kurdi, dikatakan bahwa kedekatan seorang dengan Tuhannya, ukuran kedekatan seorang dengan Tuhannya itu adalah seberapa cepat dia datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau datang sholat Jumatnya telat atau lelet, berarti dia nggak akrab banget lah dengan Tuhannya, nggak dekat dengan Tuhannya. Jadi diulang, inna nasa fi qurbihim indan nadri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila jum'ah. Ukuran kedekatan seorang dengan Allah, seorang hamba dengan Allah itu adalah sebetapa cepat dia datang berangkat sholat Jumat. Nah, jadi ya diusahakan cepet-cepetan berangkat sholat Jumat, jangan lelet ya. Ya bahwa banyak aktivitas, tapi sebenarnya kalaupun kita bekerja, ya ini sebenarnya mengasumsikan libur kita itu di hari Jumat, tapi kita kan nggak liburnya umumnya di hari Ahad ya, di hari Jumat berangkat kantor. Tapi ada hikmahnya juga. Hikmahnya adalah banyak didirikan masjid atau tempat sholat Jumat di perkantoran atau di tempat-tempat kerja. Tapi paling tidak dari keterangan ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita berangkat cepet-cepetan atau berangkat lebih dulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai telat. Wa innama yundabu al-bukuru li ghairil imami amal imamu fayundabu lahu at-ta'khir ila waqtil khutbati wa yazidu fi husnil hayati wal imamati wartidai. Nah, kesunahan hadir cepet-cepetan ini justru malah diperuntukkan bagi makmumnya, bukan bagi imamnya. Jadi jangan imamnya yang suruh nunggu. Kita kan umumnya imamnya duluan. Jadi imam atau khotib itu malah dipastikan sebelum adzan sudah datang, karena akan jadi petugas Jumatan ya. Panitia pelaksanaan sholat Jumat pun biasanya menunggu. Tapi bukan ini yang direkomendasikan malah. Yang direkomendasikan makmumnya datang lebih dulu, kemudian baru imamnya belakangan. Imam belakangan datang dengan pakaian yang bagus, dengan memakai serban dan jubah, ya disunahkan begitu. Jadi jangan kebalik, bukan imamnya yang datang duluan, tapi makmumnya yang datang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan berikutnya wal masyi laha bisaki nantin wawikorin. Kemudian berangkat ke masjid atau tempat sholat Jumat itu dengan berjalan kaki. Ya, ini ada berjalan kaki. Wal istiwa lebih qiraatin au dzikrin fi thariqihi. Kemudian pada saat berjalan kaki itu sambil berzikir. Kemudian sambil membaca ayat Al-Qur'an pada saat jalan kaki itu. Jadi clear ya, sunahnya jalan kaki, bukan naik motor atau bukan naik kendaraan. Fa idza dakhala al-masjida falyadlub as-saffal awal. Nah, setelah nyampe masjid maka cari shaf yang paling awal. Jadi bukan mencari shaf yang deket tembok ya biar bisa tidur, bukan. Tapi nyari shaf yang paling depan, yang paling utama tadi ya. Cari shaf, jadi masuk masjid, jadi datang duluan bukan berarti dulu-duluan biar dapat tempat bersandar ya.
biar bisa tidur pada saat khutbah, bukan, tapi paling depan. Fa idza istama'an nasu fala yatakhattara riqabahum. Nah, jika pada saat datang di masjid itu orang-orang para jamaah sudah berkumpul, maka nggak boleh kemudian memaksakan diri ke soft awal, mentang-mentang soft awalnya paling soft awal itu paling utama, kemudian memaksakan diri ke depan, enggak, tapi sesuai dengan urutan soft. Datang terakhir ya di soft terakhir, meskipun pejabat, kalau nggak benar juga itu, misalnya disiapin tempat buat pejabat di depan, enggak. Kalau buat imam iya, karena imam dan khatib nanti bertugas untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau pejabat enggak. Nah, kecuali kalau memang kira-kira ada shop di depan yang kosong. Ini ada keterangannya. Wal muradu bitakhati ayyarfa'a rijlahu bihaitsu yukhadi fi tahtitihi ala mankibil jalisi. Wa ma yaqa'u minal mururi bainan nasi liyasila ila nafis fil awali wa laisa minat takhatti bal min khurfis sufufi wa huwa ghairu makruh. Jadi tidak makro kalau misalnya di depannya itu masih ada soft kosong. Kan kadang-kadang jamaah yang datang itu tidak selalu mengisi soft yang pertama, tapi kadang-kadang belakangan. Nah, kira-kira kalau masih ada soft di depan, kita mengisi soft yang depan dengan tapi nggak boleh melangkahi pada saat kira-kira ada orang sholat, nggak boleh melangkahi, tunggu sebentar. Kemudian pada saat misalnya orang duduk, kita permisi ya, di pihak gitu ya, di permisi, izin kita mengisi soft yang paling depan. Ya, tapi ya tetap diingatkan yang datang lebih dulu itu ya diupayakan untuk mengisi soft yang pertama dulu. Nah, tadi makro kalau memaksakan diri masuk ke depan, tapi kalau di depan masih ada soft yang kosong dan bisa kita bisa permisi mengisi soft yang depan, itu lebih bagus. Tapi nggak boleh melangkahi ya. Wala yamuru baina aydihim wa hum musalluna. Nah, nggak boleh melewati depan orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah itu ya. Bahkan orang yang sedang sholat itu, kalau misalnya sholat ada orang di depannya, bisa dihalangi gini ya. Kan dua gerakan nggak membatalkan sholat, dihalangi dulu biar orang nggak lewat, baru gini lagi. Nah, ini bagi yang sholat, tapi bagi yang mau lewat tidak boleh melewati depan orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah maksudnya. Waya jalisu bi qurbi haitin au umudin hatta la yamurru baina yadayhi. Kemudian duduk di tempat yang paling dekat dengan pembatas depan maksudnya, bukan pembatas belakang, tembok belakang. Itu nggak niat, itu niat pengen bersandar ya, biar bisa tidur, bukan itu. Tapi duduk dekat tembok pembatas yang paling depan. Karena di awal tadi dijelaskan kita mengisi soft yang paling depan dulu. Wala yaqudu hatta yusalli tahiyata. Jangan duduk dulu sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat ketika kita pertama kali masuk masjid. Yusalli sunat tahiyatul masjid ya. Rakaat ini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, setelah itu selesai baru duduk. Wal insatu bi takril kalami wa dzikri lisami'i wa tarkil kalami tunadzikri li ghairihi. Al insatu kemudian diam, bitarki kalam nggak ngomong, wadikri lisami'i kemudian dikir juga sambil mendengarkan, tapi dikir nggak apa-apa, watarki yang penting nggak ngomong. Nanti pada saat pelaksanaan khutbah itu tetap diperkenankan dikir, tapi tidak sampai keluar suara. Kalau Rasulullah SAW man qala li sahibihi, yang sering dibaca oleh Bilal ini ya.
Man qala li sahibihi wal imamu yaktubu ansid ausah faqad lahu wa man lahu fala jum'atalah. Barang siapa yang ngobrol dengan temannya pada saat pelaksanaan sholat khutbah, maka diamlah, suruhlah diam. Karena kalau tidak, maka faqad lahu, maka dia telah nganggur atau percuma maksudnya. Fala jum'atalah, dianggap enggak melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna maksudnya. Jadi kalau sudah khutbah atau bahkan sudah di masjid itu tidak boleh berbicara sama sekali kecuali zikir di dalam hati sambil mendengarkan khutbah itu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Fayam bagi ayyan hiya ghairahu bil isyarati la lil lafzi. Juga diperkenankan kalau ada anak-anak misalnya atau orang yang ngobrol atau lupa, maka kita suruh ingatkan dengan isyarat. Ya, jangan rame gitu ya. Tujuannya untuk kekhidmatan sholat Jumat. Wa yukrahu al-iktiba'u fi halatil khutbati li'annahu yajlisun nauma. Nah ini mengingatkan kita. Di makro untuk nyari tempat yang sepi atau mojok ya pada saat sholat khutbah. Kenapa? Li'annahu yajlisun naum itu maksudnya duduk untuk bersiap-siap tidur. Nah, ini makro ya. Ini nyindir kita ini kayaknya. Jadi makro untuk nyari tempat yang sepi atau mojok ya pada saat khutbah itu li'annahu yajlisun nauma. Karena seperti itu duduk dimaksudkan untuk tidur ya, senderan biar ketiduran. Padahal maksudnya kita diminta mendengarkan khutbah itu. Wassalamu dakhilal hadirin lakin tajibu ijabah. Ya boleh mengucapkan salam pada saat masuk masjid itu ya, kalau belum khutbah maksudnya. Tapi tidak diwajibkan untuk menjawab. Wa yustahabbu tasmitul atisi idza hamidallah. Tetap disunahkan juga mendoakan orang yang bersin pada saat mengucapkan alhamdulillah yang bersin. Kemudian kita tetap disunahkan untuk menjawab, tapi nggak usah seru-seru, kenceng-kenceng. Nah ini penting. Wa yusannu qira'atu suratil kahfi wa iksaruha fi yaumiha wa lailatiha lima ruwiya man qara'a ila akhirih. Disunahkan juga bagi kita di hari Jumat membaca surat kahfi ya. Membaca surat kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima dan seterusnya. Itu fi yaumiha wa lailatiha, baik di hari Jumat maupun malam Jumat. Jadi kalau di dalam Islam itu hari dihitung mulai maghrib ya. Mulai maghrib jadi malamnya dulu kan, berarti mulai maghrib sampai di hari Jumatnya itu disunahkan untuk iksaruha, memperbanyak membaca surat kahfi. 5 ruwiya, ini ada hadisnya. Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat kahfi di hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ah, maka Allah akan memberikan sinaran ya, sinar di hati ya maksudnya, terutama ini ma bainal jum'ataini, di antara dua Jumat yang dia membaca surat kahfi itu. Jadi di antara dua Jumat itu dia akan mendapatkan sinaran atau petunjuk lah kira-kira gitu ya, atau didampingi oleh Allah sehingga bersinar ya, hatinya bersinar, ceria, itu cerah gitu ya, akan mendapatkan selantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah di antara dua Jumat ya, ketika kita merutinkan membaca surat kahfi. Jadi kira-kira gini, membaca Yasin, malam membaca Yasin, nah nanti surat kahfinya dibaca mulai pagi, nanti sampai sore ya, tinggal dicari waktunya, dan lebih banyak lebih baik.
Wa warada man qara'aha lailataha adu alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Rawal Hakim wal Baihaqi. Tadi kan yang dibaca siangnya. Kalau dibaca malamnya juga sama, akan diberikan nur atau sinaran ilahi kepada kita sampai datang Jumat berikutnya. Waruwiya Abu Bakar min Mardawiya bi isnadin la ba'sa dengan sanad yang bagus. La ba'sa bi anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama'i yudi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumat, maka akan ada seberkas sinar dari langit yang akan nyampe ke orang tadi. Sinar tersebut membelah langit yang nanti akan menerangi orang yang membaca surat Yasin tadi pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Dan juga barang siapa yang membaca surat Kahfi tadi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka akan diampunkan dosa-dosanya di antara dua Jumat yang masing-masing Jumat tadi dia membaca surat Kahfi. Ini masih tentang surat Kahfi ya, panjang. Wa amma man qara'ataha jahron kal mu'tadi fil masjidi fa hiya jaizatun ittifaqan wala wajhalil qawli biman ayya. Barang siapa yang merutinkan membaca surat Kahfi pun di masjid maka boleh. Ittifaq, para ulama sepakat. Enggak ada qaul yang melarangnya dibaca. Dengan suara keras juga tidak apa-apa, jahron. Li'annaha takunu qabla dukhulil waqti wa bi mujarrati suru'il mu'adzini fil adhanil awwali kharijal masjid bi sukutil qari. Wa hiya tilawatul Qur'an wa tilawatuhu ibadatun fi sairil azmina wal amkina. Ya, pokoknya dibaca dan nanti pada saat sudah mulai khutbah, kalau masih belum selesai ya dibaca dengan suara lirih. Kenapa? Karena watilawatu ibadah, membaca ayat Al-Quran, dalam hal ini surat Kahfi tadi. Ini mungkin konteksnya mengkanter beberapa orang yang tidak sepakat dengan membaca surat Kahfi ini pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Watilawatu ibadah, membacanya tetap ibadah. Fi sa'iril azmina wal amkina, di setiap zaman dan makan, di setiap waktu dan tempat. Wasima'uhu ibadah, membacanya pun ibadah. Walam yarid fi dzalika yanhi 'anis syari. Munhiyun 'anis syari. Nah, yang seperti itu tidak mungkin kan dilarang oleh syariat Islam. Nah, tapi ada catatannya tadi, kalau sudah khutbahnya jalan, kemudian kita belum selesai membaca surat Kahfi kan agak panjang. Yang bacanya tidak terlalu cepat kan butuh waktu. Maka pada saat khutbah bisa dilanjutkan, tapi dengan suara lirih, tidak perlu dilisankan. Berikutnya kesunahan di hari Jumat yang lain, yang ini buat orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat ya. Wa iksarus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha wa lailatiha. Nah, kalau yang ini disunahkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi fi yaumiha wa lailatiha. Baik di siangnya ataupun di malamnya, di malam Jumatnya. Wa aqallul iksaru salasumi'ati marrah. Ya, paling sedikitnya memperbanyak itu adalah 300 kali sallallahu Muhammad. Itu kita baru disebut sudah melaksanakan iksar atau memperbanyak membaca salawat. Jadi 300 kali. Bisa dicicil dari malam sampai pagi. Atau tadi disebutkan sunnah berangkat sholat Jumat
dengan berjalan kaki, misalnya masjid atau tempat sholat Jumatnya agak jauh, itu sambil kita memperbanyak sholawat. Jadi dianjurkan sampai 300 kali membaca sholawat. 300 kali ya, bisa dihitung, bisa dikira-kirakan saja. Dihitung juga nggak apa-apa. Nah kata Gus Baha apa Kiai Afifuddin Muhajir ya, tapi di antara kedua beliau itu ya. Zikir itu kenapa dianjurkan membawa tasbih? Itu biar kita tidak konsen dengan angkanya ya. Jadi kita tetap konsen zikir, nah angka-angkanya itu biar otomatis ya kan refleks ya, tangannya. Nah, tapi angka-angka ini menjadi penting sebagai wujud komitmen kita. Jadi kan beda ya. Zikir sekali dengan zikir 300 kali itu kan butuh niat yang berbeda. Nah, tapi biar kita tidak konsen ke angka itu, menggunakan tasbih atau hitungan itu ya. Atau dikira-kirakan saja kira-kira 300 ya apa. Kesunahan yang lain adalah wassodokotu, sedekah pada hari Jumat itu. Nah, ini sudah jadi ajaran orang-orang tua dulu ya. Jadi kalau mau berangkat sholat Jumat itu anaknya dipegangin duit ya, dari mulai kalau dulu zaman saya dari mulai uang 100 ya kecil 100 perak zaman sekarang sudah lumayan. Nah kalau anak sekarang paling tidak dibawa uang 5.000 atau 10.000 biar belajar amal ya, belajar sodako. Karena memang paling tidak kalau kita tidak bisa sodako harian, sodako pada hari Jumat ini baik untuk keperluan masjid atau untuk keperluan ini ya masyarakat atau umat yang membutuhkan. Jadi sedekah, dibiasakan sedekah di hari Jumat. Wa iksaru du'ai fi yaumiha liyusadifa sa'atal ijabati. Kemudian memperbanyak doa di hari Jumat itu untuk menyongsong saat-saat doa itu diijabah ya kan pada hari Jumat tadi. Jadi setelah zikir, setelah membaca kahfi tadi, jadi jangan hanya doa saja, ya doa saja bagus, tapi doa yang paling bagus kan diawali zikir, kemudian ada selawatnya. Jadi ibarat kita mau minta itu nggak langsung ya to the point gitu ya. Jadi ada lantarannya dulu, ada pendahuluannya dulu. Jadi ada zikir-zikirnya dulu, ada selawatnya, baru kita doa. Itu baru disebut sebagai sa'atul ibadah. Saat-saat doa diijabah. Sa'atil ijabah fi ma baina julusil imamil khutbati wa salamihi. Terutama pada saat-saat imam itu sudah duduk mulai melaksanakan sholat Jum'ah dan imam di sini maksudnya juga khotib ya, masih satu paket kalau di sini tadi. Jadi kalau ada penyebutan imam itu juga berarti khotib. Sampai nanti selesai salam. Jadi pada saat imam masuk sudah mau mulai khutbah sampai salam itu adalah saat-saat ijabah. Saat-saat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma tad'u bihi an tas'alam wa ta'ala al-afiyah fid dunya wal akhirah. Sebaik-baik permintaan kita, doa kita adalah kita minta ampun atau kita minta keselamatan dari Allah untuk keperluan dunia dan akhirat. Ini doa yang sangat dianjurkan itu doa sapu jagat itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu. Berarti ini yang soal doa. Wa khurima ala wa haruma ala man tajmal Jumat at-tasahhulu bil bai'i wa nahwihi ba'da suru'i fil adani baina yadayil khatib. Bagi kita yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, diharamkan untuk sibuk urusan duniawi. Ketika sudah terdengar adzannya, fil adani baina yadayil khatib. Ketika terdengar adzan, sudah diselesaikan semua urusan kerjaan, urusan ini diselesaikan, nanti dilanjutkan. Bahkan di sini disebutkan haram. Haram kita sibuk dengan urusan duniawi ketika sudah adzan Jumat itu. Wa kuriha qablahu wa ba'da zawal. Nah, kalau sebelum itu, sebelum adzan,
itu cukup makruh saja. Tapi kalau sudah adzan menjelang khotib naik mimbar, itu bahkan disebut haram tadi ya. Udah titik waman dakhalal masjid wal imamu alal mimbari shalla raka'ataini khafifataini tahiyatal masjid aw sunnatal jum'ati wa tahsulu bihima at-tahiyatu. Kemudian siapapun yang datang meskipun imam sudah khotib sudah di atas mimbar, maka diperbolehkan sholat 2 rakaat khafifatain. Khafifatain singkat saja ya. Jadi bacanya ya cukup kulhu ya, kuliah sama kulhu. Tetap disunahkan. Baik melaksanakan sholat tahiyatul masjid maupun sholat sunnah Jumat, sholat sunnat qobliyah Jumat. Wa tafsulu bihima atau dua-duanya. Tapi bisa milih ya. Tapi kalau sedang khotib sedang khutbah, kita sholat sampai 2 kali kan nggak enak juga. Jadi 2 rakaat saja dan milih ayatnya yang pendek-pendek. Wa yukrahu kalamu dunyawiyun fil masjidi. Wa yukrahu kalamu dunyawiyyin fil masjidi. Li'annahu yasqutul 'abda minan nadrillahi ta'ala liqouli sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhir zaman qaumun yakunu hadisuhum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajatun. Dan terakhir ini makruh untuk membicarakan urusan duniawi di dalam masjid. Urusan duniawi ya, semata-mata duniawi. Tapi kalau urusan aktivitas untuk pelaksanaan kegiatan sosial atau ibadah di masjid, itu bukan termasuk kitab ini. Makruh membicarakan urusan duniawi di dalam masjid. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayakunu fi akhir zaman. Pada akhir zaman, kaumun ada orang atau kelompok masyarakat yakunu hadisuhum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajatun. Ada kelompok atau golongan yang memanfaatkan masjid itu untuk keperluan tertentu yang tidak ada urusannya dengan urusan ukhrawi. Tapi ini sangat tentatif ya. Kita juga tidak bisa ngeklaim misalnya orang yang membicarakan urusan politik di dalam masjid itu sebagai urusan duniawi. Bisa jadi mereka ada di antara jamaah itu yang berorientasi ukhrawi ya, meskipun membicarakan politik. Tapi hampir dipastikan kalau urusan politik itu ya lebih banyak duniawinya. Nah ini dianjurkan untuk dihindari, makruh ya, untuk membicarakan urusan-urusan yang tidak ukhrawi di dalam masjid. Misalnya urusan-urusan politik itu. Jadi masjid digunakan untuk semestinya digunakan untuk urusan ukhrawi. Diulang hadis Nabi tadi, sayakunu fi akhir zaman qaumun yakunu hadisum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajatun. Akan ada di akhir zaman nanti ada kelompok atau orang yang menggunakan masjid untuk membicarakan urusan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Hibban fi Shahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahihnya. Al kalimatul lati wa'adna wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kesunahan-kesunahan di hari Jumat ya, dari awal kemarin. Kesunahan ini tidak hanya umumnya disebutkan untuk laki-laki yang mau melaksanakan sholat Jumat, tapi sebagian kesunahannya tadi misalnya membersihkan diri, mandi, motong kuku, motong bulu ketiak, bulu kemaluan segala macam tadi, memakai wewangian, pakai pakaian yang bagus, kemudian membaca surat kahfi, membaca sholawat tadi adalah kesunahan untuk semua manusia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.